Sabolo, ketemu lagi ya sama kontennya Kuli Milenial FYP ya. Kali ini sedang marak-maraknya kasus penggelembungan suara ya. Kalau kalian sudah mengecek, sudah tahu ya, berarti infonya udah udah viral ya. Banyak yang ngerti ya. Cuma karena ini tahun 2024 ya, nggak tahu apakah kasusnya akan sama seperti 2019. Nah, kita belum bisa memastikan itu. Namun melihat dari bukti-bukti yang sudah dikumpulkan dari pasangan 01 dan 03, itu kemungkinan hasilnya nggak akan sama dengan 2019 ya, karena tim kuasa hukum dari kedua kubu itu sudah memprediksi ini akan terjadi dan sudah menyiapkan segala sesuatu jika kemungkinan buruk yang seperti ini terjadi ya. Semuanya sudah disiapkan. Jadi kita langsung pantau langsung aja ya. Kita bisa cek langsung. Buat teman-teman yang masih ragu, kurang percaya, bisa dicek lagi di channel-channelnya yang berhubungan langsung, bisa dipantau langsung di situ. Kita langsung cek tentang perubahan suara plano C1 dengan data yang diinput di situs Sirekap KPU ya. Ini buat teman-teman yang di basis pengawasan atau yang dari saksi-saksi, pasti dari kemarin sudah mantap terus gitu ya. Kita bisa dicek di situ. Mungkin banyak yang juga yang mengatakan kalau hasilnya itu sesuai dengan quick count ya, tapi kenyataannya di real count-nya itu banyak suara-suara yang berubah ya. Tapi ada anak muda ini, ada teman yang di YouTube juga yang sudah menemukan aplikasi robot yang bisa mendeteksi perubahan suara. Jadi kalau misalkan data input dengan C1 planonya itu nggak sesuai, itu langsung ada alarmnya. Dan juga ada data-data yang bisa membedakan kalau yang dirubah jadi nggak sesuai dari data awal. Misalkan data awalnya itu 11 jadi 110 lah, itu akan ada tanda merah atau hijau ya. Terus kalau yang diturunkan tuh warnanya jadi kuning. Jadi kita lebih mudah ya untuk membuat barang bukti itu buat diajukan, karena belajar dari tahun 2019 kemarin, kita tuh sudah mengusulkan data-datanya dan membawa barang bukti ke Bawaslu, tapi ditolak, suruh lapor ke atasnya lagi dan ke atasnya, dan akhirnya sampai ke MK, dan akhirnya sudah basi ya. Jadi sekarang mungkin caranya agak lain ya, karena itu ya sudah diprediksi dari awal, sudah disiapkan. Jadi insya Allah kita tinggal 117 ya. Jadi ada penambahan 500 suara nih untuk Pak Prabowo. Kemudian Ganjar Pranowo ada 15. Nah, ini yang tanda tangan adalah semua anggota KPPS dan pihak yang ada dalam TPS. Artinya adalah kesalahan seperti ini harusnya tidak perlu terjadi. KPU harusnya bisa membuat sistem yang bisa membatasi jumlah suara dalam satu TPS maksimal adalah 300 sesuai dengan aturan yang ada di KPU. Oleh karena itu, tidak ada cara lain masyarakat yang punya akses, seluruh masyarakat Indonesia yang punya akses terhadap hasil perolehan TPS-nya masing-masing gitu. Tolong dicek di websitenya KPU, website resminya KPU di info.pemilu.kpu.go.id atau pemilu2024.kpu.go.id. Kemudian silahkan klik TPS-nya masing-masing, kemudian pastikan bahwa suara yang ada di sistem Sirekap ini sama persis dengan hasil perolehan suara yang ada di TPS Anda masing-masing begitu. Kenapa? Karena begini, bukan masalah siapa yang menang sebenarnya. Saya pikir siapapun yang menang harusnya menjadi yang terbaik lah di Indonesia. Tetapi kita mau memastikan agar pemilu ini pemilu yang jujur, adil, tanpa ada rekayasa begitu, sehingga diperlukan peran masyarakat untuk memastikan bahwa hasil suara yang nanti diumumkan oleh KPU itu benar-benar hasil suara masyarakat yang diperoleh dari masing-masing TPS. Oleh karena itu, saya menghimbau untuk seluruh masyarakat Indonesia yang punya akses. Saya pikir
akses lembar plano C1 di TPS tidak ditutup-tutupin, semuanya boleh melihat begitu. Buat buat tulisan, buat konten juga. Ketua KPU cuma 2.325 TPS yang suaranya beda dengan Sirekap. Cuma 2.325. Apa respon ke Ketua KPU yang saya baca dari media, mudah-mudahan medianya tidak keliru mengutip, yaitu nanti yang keliru ini akan diperbaiki waktu rekap di kecamatan. Jadi dia tidak mau memperbaiki di Sirekap itu yang sudah salah itu. Coba bayangkan, kenapa tidak mau memperbaiki? Khawatir mungkin banyak bolongnya yang akan ketahuan dan algoritma itu nggak bisa dipertahankan lagi kalau diubahnya di situ. Makanya dia bilang akan diubah di proses manual di PPK. Pertanyaannya adalah jaminannya apa bakal diubah? Kalau PPK-nya bandel semua, lalu seperti kemarin, kalau saksinya yang barangkali tidak begitu kuat dibilang, kalau Anda tidak setuju dengan proses rekapitulasi kami, silakan Anda bikin keberatan, ya kan? Kemudian bikin komplain ke tingkat atasnya dan lain sebagainya. Nanti KPU Kabupaten Kota akan mengatakan hal yang sama. KPU Provinsi akan mengatakan hal yang sama, KPU Pusat mengatakan hal yang sama. Dan terakhir, silakan Anda pergi ke MK. Coba bayangkan. Jadi, data yang salah itu tetap dipertahankan karena algoritma tadi. Coba bayangkan kita harus membuktikan 6% dikali suara sahnya berapa misalnya. Ini kan dari awal kita tahu bahwa ada hal-hal yang tidak benar. Dan ini logik, bukan kita ngarang-ngarang kan? Logik. Nah, yang logis ini kemudian tidak direspon secara baik, secara bijak oleh KPU. Dia lontarkan saja dan dia nanti terakhir kalau 2019 terjadi perbedaan yang mendasar, dia akan mengatakan salam 2 putaran. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk teman-teman yang baru gabung, baru join, untuk subscribe channelnya Kuli Milenial FYP. Terima kasih.